أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Cek. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada subuh yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih mengamanahkan kepada kita nikmat umur. Allah Subhanahu wa taala juga masih mengamanahkan kepada kita kesehatan, waktu luang, yang dimana semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita ini, kelak Allah akan mintai pertanggungjawaban. Yang Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan kita semua di padang mahsyar. Kemudian nanti ada sebagian orang yang akan menerima buku catatan amal mereka dengan tangan kanannya. Maka berbanggalah mereka yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dan ada juga sebagian manusia yang akan menerima buku catatan amal kehidupan mereka dengan tangan kirinya, yaitu mereka yang tidak mempergunakan amanah, waktu, nikmat, kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam hidupnya tidak dimaksimalkan dengan baik, sehingga kerugianlah nanti yang akan menjemput dia di akhirat. Nah, pada kesempatan ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan syafaat. Ya. Jadi permasalahan syafaat ini sangat penting sekali untuk kita pahami, karena banyak sekali ya di antara kaum muslimin itu yang masih salah dengan memahami konsep syafaat, sehingga mereka meminta syafaat kepada makhluk atau meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang syafaat yang benar, ya, yang sesuai dengan dalil yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, juga hadis yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya. Baik, kita akan membaca terlebih dahulu bab syafaat. Kita akan sebutkan dalil-dalilnya. Ya, silakan Pak Yuda. وقالوا لله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. Firman Allah Ta'ala, dan berilah peringatan dengan wahyu itu terhadap orang-orang yang takut akan dihimpun
Cukup. Jadi kita akan membahas tentang perkara yang berkaitan dengan syafaat. Jadi bab yang berkaitan dengan syafaat ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penulis membawakan beberapa dalil yang berkaitan dengan syafaat ini, karena ada sebagian orang itu yang meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dulu ketika zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrikin Arab mereka meminta kepada patung-patung yang mereka sembah sebagai bentuk syafaat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 3. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya", dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, ya, orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan apa? "Ma na'buduhum", kami tidak menyembah mereka, "illa liyuqarribuna ilallahi zulfa", kecuali kami menjadikan mereka itu hanya sebagai perantara saja antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Kemudian dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ya'buduna min dunillah. Dalam surat Yunus ayat 18, mereka itu menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ya. Mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan, tidak juga bisa mendatangkan kemanfaatan. Wa yaqulun, lalu mereka mengatakan dalam surat Yunus ayat 18, wa yaqulun, mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka itulah pemberi syafaat kami nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi alasan mereka itu adalah kami itu enggak menyembah mereka. Kami hanya ingin menjadikan patung-patung atau makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mereka mintakan doa atau mintakan syafaat, itu mereka mengatakan hal yang sama semuanya. Jadi orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah kubur, menyembah patung, menyembah orang-orang soleh, mereka semua mengatakan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Yunus ayat 18, mereka menginginkan bukan beribadah kepada patung-patung tersebut, bukan menyembah kepada patung tersebut, tapi mereka mengatakan apa? Sebagai syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah benar yang seperti ini? Jadi penulis membawakan bab ini, ya, karena ada banyak orang yang mengatakan, kami tahu bahwasanya orang-orang soleh itu memang tidak memiliki apa-apa di sisi Allah, tidak memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat, tidak bisa memberikan kemudaratan dan lain sebagainya. Mereka tahu hal itu. Ya, mereka yang sudah meninggal di dalam kuburan, mereka tahu nggak bisa memberikan apa-apa, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Akan tetapi mereka memiliki kedudukan di sisi Allah, kata mereka. Karenanya kami berdoa kepada mereka untuk mendekatkan kami dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka memberikan syafaat kami nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka yang ada di dalam kubur tersebut bisa memberikan syafaat, menyampaikan kebutuhan kami di sisi Allah dan lain sebagainya. Nah, ternyata ya ini adalah di antara bentuk kesalahpahaman dalam meminta syafaat. Ya, di antara bentuk kesalahan dalam meminta syafaat. Karena di ayat yang berikutnya atau di dalil yang berikutnya, ya dalil yang tadi dibacakan wa anzir bihil ladzina yakhafun, ya, surat Al-An'am ayat 51 yang dibawakan oleh penulis, wa anzir bihil ladzina yakhafun, dan berikanlah peringatan, kata Allah, alladzina yakhafun, kepada orang-orang yang takut, ayyuhsyaru ila rabbihim, akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan di hadapan Tuhan mereka, laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi', tidak mempunyai pelindung
dan tidak mempunyai orang yang bisa memberikan syafaat. La'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Berikan peringatan kepada mereka. Ada sebagian kita di antara kaum muslimin itu yang takut, gimana nanti kalau saya dibangkitkan di hadapan Allah, nggak ada yang bisa memberikan syafaat, nggak ada yang bisa memberikan pelindung. Akhirnya menjadikan pelindung selain Allah. Ya, akhirnya menjadikan pelindung dari kalangan makhluknya juga. Kata Allah, berikan peringatan kepada mereka. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan peringatan kepada kaum muslimin atau kaum mukminin seluruhnya, bahwasanya mereka tidak usah takut dengan hari kiamat. Tidak usah takut siapa nanti yang menjadi pelindung saya, siapa nanti yang menjadi penolong saya di hari akhirat. Ya, di padang mahsyar, bahwasanya siapapun, kata Allah Subhanahu wa taala, dan apapun tidak dapat memberikan syafaat. Lalu di akhir ayatnya Allah mengatakan apa? La'allahum yattaqun. Supaya mereka itu bisa lebih bertakwa kepada Allah. Jadi itu faidah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Enggak usah takut. Jika seseorang tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjaga ibadahnya, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dia menjaga ibadahnya, dia menjaga ketakwaannya, dia menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kepada mereka, tidak usah takut. Ya. Karena dengan amal ketakwaan yang dia kerjakan itu, itulah sebaik-baiknya bekal dia. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan apa? Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian untuk negeri akhirat nanti, karena sebaik-baiknya bekal itu adalah bekal takwa. Ya. Nah, kadang sebagian kita khawatir, sehingga karena kekhawatirannya di hari akhir, akhirnya menjadikanlah pelindung selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sebagaimana ayat-ayat yang kita sebutkan sebelumnya, orang yang sudah meninggal, orang yang sudah wafat, Allah sebutkan dalam Al-Quran, mereka tidak bisa mendengarkan ucapan orang yang sudah yang masih hidup. Ya, la yasma'u du'aakum. Mereka yang sudah meninggal itu, kata Allah, enggak akan pernah bisa mendengar doa yang kalian panjatkan. Walaupun dalam sehari kita mendatangi kuburan 5.000 kali kita berdoa di situ, enggak akan didengar. Allah sendiri yang mengatakan. Ya, la yasma'u du'aakum. Lalu Allah pun menyebutkan di ayat yang berikutnya, walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun seandainya mereka mendengar, kata Allah, nggak akan pernah bisa mengijabah. Karena yang mengijabah doa, yang maha mendengar doa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala membatasi, jangan takut, ya. Bangunlah amal itu dengan ketakwaan, karena itu akan menjadi bekal nanti di sisi Allah. Nah, bagaimana cara kita mengambil syafaat? Ya, bagaimana cara kita mengambil syafaat supaya nanti kita memiliki pelindung di akhirat? Ya, jadi kata syafaat ini adalah dijelaskan oleh para ulama. Ya, dia diambil dari kata asyaf'u yang berarti genap. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu asyaf'a itu diambil dari kata asyaf'u yang berarti genap. Karena kenapa? Itu syafaat itu adalah terdiri dari dua pihak. Jadi ada orang yang meminta syafaat dan ada orang yang memberi syafaat. Ya, jadi nanti ada orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk bisa memberi syafaat. Nah, sekarang kita akan membahas dalil yang berikutnya, bagaimana syafaat yang benar. Baik, kita baca dalil yang kedua. Ya. Lanjut. Tiada seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisinya kecuali dengan seizinnya. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 255. Lanjut. وقالوا له تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء
Taib. Jadi di sini ada 3 dalil ya, dan sangat banyak lagi dalil-dalil yang lainnya dalam Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya bagian yang kedua ini menetapkan bahwasanya syafaat itu hanya datangnya dari Allah. Ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita, bahwasanya syafaat itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis surat Az-Zumar ayat 44. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qulillahi syafa'atu jami'an." Wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang itu bahwasanya syafaat itu hanya milik Allah semuanya. Ya, katakanlah bahwasanya syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semuanya, tidak datang dari makhluk apapun. Baik itu makhluk yang paling dekat dengan Allah yaitu para malaikat tidak bisa memberikan syafaat. Apalagi kita sebagai manusia, bahwasanya syafaat ini wajib kita pahami bahwasanya dia hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala saja. Sehingga apa faedahnya? Maka ketika kita meminta syafaat, minta kepada Allah. Di ayat yang kedua dalam surat Al-Baqarah ayat 255, ini ayat kursi ya, sering kita baca. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Jadi di ayat yang pertama tadi Allah mengatakan atau menisbatkan semua syafaat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang datang dari makhluk. Jadi kalau kita meminta kepada makhluknya secara langsung, maka ini tidak bermanfaat syafaat tersebut. Lalu di ayat yang kedua, ayat kursi tadi, ayat Al-Baqarah 255, Allah menyandarkan, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat tanpa seizin Allah. Nah, berarti ada beberapa makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berikan izin untuk memberikan syafaat. Ya, nanti kita akan sebutkan. Ya, ada kekhususan beberapa makhluk, beberapa golongan yang bisa memberikan syafaat, tapi bukan mereka yang memberikan syafaat. Syaratnya adalah dengan izin Allah, ya. Kemudian di ayat yang ketiga surat An-Najm ayat 26. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kam mim malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'a." Dan berapa banyak para malaikat yang ada di langit, ya, syafaat mereka sedikit pun nggak berguna. Ya. Betapa banyak para malaikat yang berada di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna. Jadi ada orang yang misalnya meminta kepada para malaikat, karena yang paling dekat itu siapa? Ya para malaikat. Mereka yang biasa dengan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan, ya, yang menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril itu betapa dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi perantaranya dengan para nabinya terdahulu. Harusnya yang paling dekat itulah yang paling bisa memberikan syafaat. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a." Berapa banyak malaikat yang ada di langit itu enggak bermanfaat syafaat mereka sama sekali. Illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yardha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali sesudah Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada mereka dan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan yang Allah ridhoi untuk memberikan syafaat. Ya. Jadi ini dasarnya jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Yang pertama, syafaat itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa golongan yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan kekhususan kepada mereka. Nah, kalau dari 3 dalil ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faedah yang pertama, semua dalil yang tadi kita sebutkan, yang pertama adalah Allah menetapkan syafaat itu hanya milik Allah. Jadi tidak datang dari yang lain, apalagi datang dari manusia. Bahkan tadi Allah menyebutkan malaikat saja tidak bermanfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Kemudian yang kedua, menafikan syafaat itu secara mutlak, ya. Tidak diberi tidak datang dari makhluk sama sekali. Kemudian yang ketiga, menafikan syafaat untuk orang-orang kafir. Ya, nanti akan ada penjelasan bahwasanya syafaat itu sama sekali tidak datang dari orang kafir. Kemudian menetapkan syafaat jika terpenuhi syarat. Nah, ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Syarat
untuk kita mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Syarat kita untuk mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala ada 3. Jadi kalau kita ingin mendapatkan syafaat itu, maka perlu kita perhatikan syarat ini. Kalau seseorang tidak bisa mendapatkan syarat untuk mendapatkan syafaat ini, maka dia pun orang yang nggak bisa mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, supaya kita bisa mendapatkan syafaat Allah, kita harus mendapatkan izin Allah Subhanahu wa taala, yaitu sang pemberi syafaat. Karena tadi ayatnya sangat jelas, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznihi. Ya. Jadi yang pertama, kita mendapatkan izin Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pemberi syafaat kita. Bagaimana cara mendapatkan izin Allah? Ya tentu dengan melaksanakan amal kebaikan, melaksanakan ketaatan. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ridho untuk diberikan syafaatnya kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat itu. Ya, dengan melaksanakan ketaatan. Maka orang-orang yang melakukan keburukan, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, ya sangat sedikit kemungkinan bagi mereka untuk bisa mendapatkan syafaat. Karena jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam banyak ayatnya, keadaan di sana itu sangat membutuhkan sekali syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam suatu riwayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nanti ketika dikumpulkan semua di padang mahsyar, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, ya. Ada yang sampai leher, ada yang sampai pundaknya, ada yang sampai memenuhi sampai tenggelam dengan keringatnya sendiri ketika nanti dikumpulkan di padang mahsyar yang matahari itu sangat dekat sekali dengan orang-orang yang ada di padang mahsyar tersebut. Maka disitulah nanti akan ada syafaat-syafaat yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai penolong dan pembantu kita. Enggak ada lagi yang bisa saling nolong satu sama lainnya. Yauma yafirrul mar'u min akhi, orang tua akan lari dari anaknya, enggak peduli ini anak saya atau bukan, karena semuanya masing-masing mengurusi dirinya sendiri. Enggak ada lagi, oh ini ayah saya tolong saya, ini ibu saya tolong saya, enggak bisa. Yauma yafirrul mar'u min akhi, semua anggota keluarganya akan lari dari anggota keluarga yang lainnya sendiri-sendiri. Nanti apa yang dia bawa? Yaitu amal ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala atau izin Allah untuk mendapatkan syafaat? Maka perbaiki diri kita dan terus menjalankan ketaatan kepada Allah. Syarat yang kedua, ridho Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat. Ya. Ridho Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat. Ya. Jadi ini syarat yang kedua, ridho Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat. Misalnya seperti ini jemaah. Dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada beberapa makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk memberi syafaat kepada makhluk yang lainnya. Nah, di antaranya adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu nanti akan memberikan syafaat bagi para pembacanya. Nah, kalau kita mendapatkan ayat yang semisal seperti ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, apa yang harus kita tanamkan? Yang pertama, kita meyakini bahwasanya syafaat itu bukan datang dari Al-Qur'an. Ya, syafaat itu bukan datang dari Al-Quran, melainkan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran ini sebagai perantara dan wasilahnya. Jadi ketika kita membaca, maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Al-Quran yang kita baca ini nanti Allah akan jadikan sebagai syafaat bagi para pembacanya di akhirat nanti. Ya. Kemudian misalnya dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 7 golongan yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan menaungi mereka di hari tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala, dan semua orang itu membutuhkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut. Di antaranya itu adalah yang mendapatkan naungan dan syafaat dari Allah, orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Ya. Nah, berarti orang-orang yang melakukan ketaatan tadi atau amalan-amalan yang baik tadi, berarti di antara wasilah tadi adalah satu, membaca Al-Qur'an,
itu bisa mendatangkan syafaat. Sedekah secara sembunyi-sembunyi itu juga bisa mendatangkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya seperti apa lagi? Orang yang meninggal kemudian disolatkan 40 orang laki-laki yang tidak menyekutukan Allah. Ini juga bisa mendatangkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma min muslim yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan. Siapa laki-laki yang meninggal kemudian berdiri untuk melaksanakan sholatnya itu adalah 40 orang laki-laki yang tidak menyekutukan Allah, illa syafa'ahumullahu fih. Maka kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat kepada laki-laki tersebut. Ya, jadi ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kalau kita meninggal, kita bisa berwasiat kepada keluarga. Ya. Kita bisa berwasiat kepada keluarga, nanti kita sampaikan, saya ingin disolatkan 40 orang laki-laki yang tidak menyekutukan Allah. Enggak masalah kita buat wasiat seperti itu. Karena dalam rangka kemaslahatan akhirat kita. Jadi orang yang disolatkan 40 orang laki-laki yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka doa-doa yang mereka panjatkan itu akan mendatangkan syafaat Allah Subhanahu wa taala kepada mayit. Ya. Makanya kenapa Nabi itu memerintahkan kita man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu meninggal di Madinah, lakukanlah. Karena kenapa? Di sana itu udah enggak usah dihitung orangnya. Ya, ketika dia meninggal, semua orang yang melaksanakan sholat berjemaah tadi, mereka itu pasti berdiri untuk melaksanakan sholat jenazah lagi. Dan itu bukan 40 orang, ratusan. Bahkan mungkin kalau lagi padat-padatnya bisa ribuan. Ya. Dan mereka mendoakan kepada orang-orang yang sudah meninggal, Allahumma ighfir lahum, ya Allah, ampuni mereka. Angkatlah derajat mereka, luaskan kuburannya. Ya, maka dengan disolatkan oleh orang yang sangat banyak ini akan mendatangkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diantaranya adalah orang yang soleh, tapi itu nanti akan terjadi di akhirat. Ya, antara teman yang soleh dengan teman yang lainnya, atau antara anak dengan orang tuanya, mereka bisa memberikan syafaat, tapi itu di akhirat. Makanya kenapa Nabi SAW memerintahkan kita untuk selalu berteman dengan orang soleh, karena ada manfaatnya, yaitu bisa mendapatkan syafaat di akhirat. Nanti ketika semua orang-orang yang setelah diselesaikan urusan penghakimannya masing-masing, ada yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka, ada yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Maka berbahagialah orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam surga, yang hidup abadi selamanya, tidak akan pernah merasa bosan. Lalu orang-orang yang ada di dalam surga ini, mereka meminta kepada Allah. Ini sebagaimana datang dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mereka yang sudah ada di surga ini, mereka mengatakan kepada Allah, ya Allah, ya, ada orang yang bersama kami dulunya di dunia, kata mereka, humul ladzi yusalluna ma'ana. Mereka itu salat bersama kami, wahai Rasulullah. Wa yasumuna ma'ana, mereka juga berpuasa bersama kami, wahai Rasulullah. Dan kami beribadah bersama. Dan kami meminta untuk mengeluarkan mereka dari dalam neraka. Bayangkan jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, orang yang sudah Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga, kemudian mereka meminta kepada Allah untuk dikeluarkan teman-temannya yang dulu pernah beribadah bersama dia. Salatnya bersama, puasanya bersama, ibadahnya dilakukan secara bersamaan. Lalu apa balasan Allah Subhanahu wa taala kepada laki-laki yang meminta ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, akhriju man araftum. Keluarkan siapa saja yang kamu kenali. Ya. Subhanallah. Jadi di antara bentuk keutamaan memiliki teman yang soleh itu bukan hanya sekedar manfaat di dunia, tapi nanti lebih-lebih di akhirat. Ketika ada satu teman yang lainnya Allah masukkan ke dalam surga, kita akan mendapatkan manfaatnya. Teman tersebut akan meminta kepada Allah, ya Allah, keluarkan dia. Lalu Allah akan mengatakan, keluarkan siapa saja yang kamu kenali. Ya. Jadi ini diantara manfaatnya. Makanya yang kedua ini, ridho Allah kepada si pemberi manfaat. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ridho kepada si pemberi manfaat, maka kita pun akan mendapatkan manfaat tersebut. Dan kemudian yang ketiga, setelah kita mengetahui bahwasanya izin Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat, kemudian yang kedua ridho Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat, yang ketiga ini, ya. Yang ketiga syaratnya juga harus kita perhatikan, ya.
yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala kepada yang diberi syafaat. Nah, kira-kira walaupun ya tadi misalnya ada yang meminta kita untuk keluar dari neraka, apakah Allah ridho kepada kita? Ya. Atau misalnya mereka meminta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syafaat. Tapi yang menjadi syarat yang ketiga adalah apakah Allah Subhanahu wa taala ridho kepada yang diberi syafaat. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan. Jadi syafaat itu tidak langsung datang secara otomatis setelah kita minta, apalagi mintanya kepada makhluk. Ya. Misalnya minta kepada penghuni kuburan, wahai penghuni kuburan, berikanlah syafaat kami, atau mereka menyampaikan, sampaikan kepada Allah untuk diberikan syafaatnya kepada kami. Ya, maka ini tentu tidak bermanfaat. Maka kalau kita ingin mendapatkan syafaat, minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk-bentuk dalil yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi, yang pertama Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya syafaat itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat 44. Ini dalil yang pertama bahwasanya syafaat itu hanya datang dari Allah. Kata Allah dalam surat Az-Zumar ayat 44, "Qul lillahi syafa'atu jami'ah." Katakanlah bahwasanya syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semuanya. Lahu mulku samawati wal ard. Bagi Allah Subhanahu wa taala atau kepunyaan Allah Subhanahu wa taala kerajaan langit dan bumi. Tsumma ilaihi turja'un. Ya, kemudian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kalian akan dikembalikan. Ini dalil yang pertama, Allah menetapkan bahwasanya syafaat itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kerajaan langit dan bumi hanya milik Allah. Jadi kalau kita mau minta syafaat jemaah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan minta kepada makhluknya. Kemudian dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menafikan secara mutlak semua syafaat yang datang dari makhluknya. Dari makhluknya sama sekali tidak bermanfaat syafaat itu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 254. Ya. Ini sebelum ayat kursi ya. Satu ayat sebelum ayat kursi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, sedekahkanlah atau infakkanlah dari rizki yang kami berikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya yaumul la bai'. Sebelum datang hari tidak berguna lagi jual beli. Wala khullatun, dan tidak berguna lagi pada hari itu kerjasama. Wala syafa'ah, dan tidak berguna lagi syafaat. Wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala menafikan seluruh syafaat itu kepada seluruh makhluknya. Kemudian dalil yang ketiga jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menafikan syafaat dari orang-orang kafir dan musyrikin. Ya. Orang-orang kafir, orang-orang musyrikin sama sekali tidak bisa memberikan syafaat apa-apa, ya. Kalau orang beriman tadi mereka bisa memberikan syafaat, tapi di akhirat ketika kita semua sudah ditakdirkan masing-masing, maka teman yang soleh, orang tua yang taat, semua bisa memberikan syafaat. Maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, keluarkan siapa saja yang kalian kenali. Ya, qadarullah misalnya di antara kita jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita yang bersama-sama kajian, bersama-sama duduk belajar, bersama-sama ibadah di tiap harinya. Ada di antara kita yang Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga, maka jangan lupakan kita-kita. Ya. Nanti Allah akan memberikan keutamaan, keluarkan siapa saja yang kamu kenali. Ya Allah, ya, saya mau mengeluarkan si fulan, saya mau mengeluarkan si fulan, ditarik tangannya nanti. Mereka akan menyelamatkan teman-teman, saudaranya, keluarganya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah di antara kegunaan teman yang soleh, bukan saja keuntungan dunia yang mereka kejar, tapi nanti bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan akhirat juga. Ya, adapun orang-orang kafir, mereka sama sekali tidak bisa memberikan syafaat apa-apa. Ya. Jadi tidak ada keutamaan dari orang-orang kafir. Kemudian
Ya, kemudian jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan dalam surat Al-Muddatsir ayat 48, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Maka tidak berguna bagi mereka syafaat orang-orang kafir yang memberikan syafaat. Ya, maka dalil ini sebagai bentuk penegasan bahwasannya kalau ada orang yang meminta kepada berhala, meminta kepada pohon, meminta kepada penghuni kuburan dan lain sebagainya, yang itu adalah mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pertanyaannya seperti ini, jemaah. Ada misalnya di antara kaum muslimin, mereka meminta syafaat kepada orang soleh yang ada di kuburan. Ya. Meminta syafaat kepada orang yang soleh tapi yang ada di kuburan. Maka dalilnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan, dan ini sudah kita ulang di dalil-dalil yang sebelumnya, kita meminta kepada penghuni kuburan, mereka tidak sama sekali bisa mendengar doa-doa yang kita panjatkan. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mastajabu lakum, ya. Mereka itu enggak bisa mendengarkan doa-doa yang kalian panjatkan. Kalian berdiri di tepi kuburan tersebut lalu berdoa siang malam, enggak akan didengar kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun mereka bisa mendengar, kata Allah, mereka enggak bisa mengijabah doa-doa yang kita panjatkan. Kita mengatakan, ya Allah, sampaikanlah salam kami kepada Allah untuk diberikan syafaat. Ya. Maka ini adalah secara tidak langsung mereka sudah meminta kepada selain Allah yang bisa mengarahkan kepada kesyirikan. Lalu bagaimana cara kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta syafaat yang benar? Maka berdoa siang malam. Ya Allah, berikanlah kami syafaat-Mu. Entah nanti kita akan mendapatkan syafaat dari makhluk Allah atau langsung Allah Subhanahu wa taala sendiri yang ridho kepada kita untuk mendapatkan syafaat tersebut. Ya. Maka ini yang tadi Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwasanya qul lillahi syafa'atu jami'a, bahwasanya milik Allah Subhanahu wa taala semua syafaat, lahul mulku samawati wal ardh, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi ini di bawah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk tidak bisa sama sekali memberikan syafaat tersebut. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada di antara orang-orang nanti yang akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Atau orang-orang yang diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendatangkan syafaat. Kemudian kita akan membahas tentang pembagian syafaatnya. Ya. Syafaat itu, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terbagi menjadi dua, ya. Syafaat itu terbagi menjadi dua secara umum, ya. Yang pertama, dari sisi dikabulkan atau tidak. Kemudian yang kedua, dari sisi tempat. Ya, jadi yang pertama dari sisi dikabulkan. Dari sisi dikabulkan ini ada dua. Yang pertama, syafa'atun musbatah. Nanti kita akan bahaskan tentang dalil-dalilnya juga. Kemudian syafa'atu al-manfiyah. Jadi syafaat yang ditetapkan, kemudian ada syafaat yang ditiadakan. Kepada siapa yang ditetapkan, kepada siapa yang ditolak syafaat tersebut, nanti akan ada penyebutan tentang dalil-dalil tersebut. Nah, syafaat yang musbatah ini jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ada namanya syafaat musbatah yang ditetapkan, yaitu kalau memenuhi 3 syarat tadi. Syarat yang pertama, izin Allah, kemudian ridho Allah kepada pemberi syafaat, kemudian ridho Allah kepada yang diberi syafaat. Maka kalau syarat-syarat dari syafaat ini terpenuhi, maka itu adalah syafaat musbatah. Dia akan mendapatkan syafaat itu dari Allah Subhanahu wa taala kalau terpenuhi tiga syarat tadi. Kemudian yang kedua adalah syafaat manfiyah, syafaat yang ditiadakan, yaitu apabila tidak memenuhi syarat-syarat. Ya, jadi kalau tidak terpenuhinya syarat-syarat yang tadi kita sebutkan, maka ini bisa menafikan syafaat itu bisa sampai kepada kita. Ya. Kemudian secara umum jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syafaat itu terbagi menjadi dua secara umum. Yang pertama, syafaat di dunia. Ya, ada syafaat nanti di dunia, ada syafaat nanti di akhirat. Ya, jadi syafaat di dunia itu adalah, ya sebagaimana tadi kita sebutkan, syafaat itu adalah
seseorang yang memberikan pertolongan atau perlindungan kepada orang lain. Maka di dunia itu ada syafaat juga. Yang pertama, perkara-perkara yang mampu hamba lakukan. Jadi kalau syafaat di dunia, ini yang pertama, kalau dalam perkara yang hamba itu mampu lakukan, maka seperti dibahaskan oleh para ulama, orang-orang yang misalnya ingin melamar kerja atau ingin masuk ke suatu perusahaan. Namun ternyata di perusahaan tersebut dia ada orang dalamnya, ya. Nah, maka nanti dia minta bantuan kepada orang dalamnya, tolong sampaikan, ya, biar lebih cepat saya keterima kerja, ada relasi, ya. Jadi ketika seorang itu melamar kerja supaya lebih diterima kerja apa? Ya dia minta bantuan kepada orang yang dia kenal. Ya, ilustrasinya seperti itu. Kalau kita mau melamar kerja atau masuk ke perusahaan, kalau nggak ada orang yang dikenal, itu kemungkinan diterimanya sedikit. Betul ya? Jadi kalau ada orang yang kita kenal dan orang tersebut mampu untuk menyampaikan kepada atasannya, itu sangat lebih mudah untuk diterima, ya, kerjaan kita atau lamaran kerja tersebut. Nah, begitu juga nanti di akhirat seperti itu. Nah, maka hal-hal yang seperti ini diperbolehkan, ya, karena ini berkaitan dengan dunia. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Jadi tolong-menolonglah kalian dalam hal ketakwaan, memudahkan orang lain untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi ini di dunia itu ada bentuk syafaat juga. Nah, ini namanya syafaat. Karena syafaat itu secara bahasa adalah seseorang memberikan pertolongan kepada orang lain. Ini yang terjadi di dunia. Kemudian dalam perkara dunia ini ada dua bentuknya. Ya. Jenis syafaat ini harus terpenuhi dua syarat. Ya. Syafaat di dunia ini harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, perkara syafaat yang berkaitan dengan dunia harus terpenuhi dua syarat supaya menjadi boleh. Yang pertama, perkara tersebut adalah perkara yang mubah, perkara yang diperbolehkan, bukan termasuk perkara yang haram. Jadi kalau tolong menolongnya dalam perkara yang haram, ini tidak dibenarkan dalam syariat, maka nanti dia akan berdosa. Tapi kalau perkara yang diperbolehkan, perkara yang dihalalkan, maka itu adalah hal yang diperbolehkan untuk dia tolong menolong dalam hal kebaikan. Kemudian jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, kalau tadi syarat yang pertama apa? Ya, dia selama dalam hal yang diperbolehkan. Syarat yang kedua, meyakini bahwa sebab keberhasilan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak boleh seseorang menyandarkan bahwasanya, oh ini kan karena berkat syafaat saya yang menjamin kamu tadi masuk, ya, sehingga kamu harus banyak berterima kasih kepada saya. Ya, walaupun itu sebab, tapi harus kita yakini bahwasanya yang menentukan keberhasilan semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat untuk syafaat dunia ini harus terpenuhi dua ini. Nggak boleh seseorang meyakini, oh ini kan karena kepintaran saya ngomong sama bos saya sehingga kamu diterima kerja di sini. Ya, maka tidak boleh seperti itu. Kemudian jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syafaat yang berkaitan dengan perkara akhirat. Kalau tadi yang berkaitan dengan permasalahan dunia, itu harus terkumpul dua syarat. Itu hal yang diperbolehkan. Kemudian yang kedua, harus meyakini faktor keberhasilan itu hanya datang dari Allah. Kemudian syafaat di akhirat itu terbagi menjadi dua. Ini kita sebutkan secara umum saja. Nah, insya Allah nanti untuk lebih jelasnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Jadi syafaat di akhirat itu ada dua bentuknya. Yang pertama adalah syafaat istimewa yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti untuk pembahasan secara lengkapnya, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Syafaat yang hanya khusus atau yang Allah istimewakan kekhususan bagi Nabi SAW, yaitu syafaatul uzma. Nanti kita akan sebutkan dalil-dalilnya dan juga bagaimana proses kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Ya, apakah boleh kita meminta langsung syafaat itu langsung kepada Nabi atau kita harus melalui Allah Subhanahu wa taala? Ya, tentu harus melalui Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syafaat khusus bagi Nabi SAW, yaitu syafaatul uzma. Kemudian yang kedua,
Syafaat nanti di akhirat itu adalah syafaat agar para penghuni surga memasuki surga. Jadi seperti yang tadi kita sudah sebutkan juga dalilnya, ada sebagian kaum muslimin yang Allah masukkan ke dalam surga, mereka meminta temannya, meminta saudaranya, meminta yang lainnya untuk dimasukkan ke dalam surga juga bersama mereka. Ya Allah, ini dulu mereka sholat bersama kami, mereka dulu ibadah sama kami, puasa bersama kami. Lalu Allah mengatakan, keluarkan siapa saja yang kamu kenali. Ya, ini yang bentuk kedua, syafaat dari penghuni surga agar masuk ke dalam surga. Agar orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala hukum masuk ke dalam surga. Kemudian bentuk yang ketiga itu adalah yang nanti di akhirat syafaat Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk pamannya Abu Thalib, ya. Lalu ada syafaat khusus dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk pamannya Abu Thalib. Kemudian syafaat khusus Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga adalah syafaat untuk umatnya agar masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, ya. Jadi ada yang Nabi SAW nanti mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk semua umat, ya Allah, masukkan umatku untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sangat besar sekali keutamaan dari Nabi kita Muhammad SAW mampu memberikan syafaat itu. Tapi nanti kita akan sebutkan syaratnya juga. Apakah seseorang langsung berhak mendapatkan syarat syafaat dari Nabi SAW, ataukah seseorang itu bisa langsung mendapatkan tanpa ada syarat-syaratnya? Ya, nanti kita akan sebutkan juga. Kemudian jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bentuk yang kedua adalah syafaat umum yang diberikan oleh para malaikat, para nabi, para syuhada dan para mukmin. Ya, ini nanti yang akan terjadi di akhirat. Ada syafaat khusus dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ada syafaat secara umum yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluk Allah yang lainnya. Bisa dari malaikat, bisa dari orang soleh, bisa dari para nabi, ya. Dan ini nanti kita akan bahas secara lengkapnya di pertemuan berikutnya karena ini sangat panjang juga. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini sebagai muqaddimah dalam pembahasan tentang syafaat. Ya. Secara umum syafaat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita meminta syafaat itu kepada makhluk-makhluknya. Tapi barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya. Ya. Itu nanti akan kita sebutkan syarat-syaratnya di pertemuan berikutnya, insyaallah. Jadi untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, apakah cukup bagi kita memperbanyak sholawat kepada beliau? Itu hanya di antaranya saja. Karena syarat yang paling besar itu adalah seseorang itu mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan menyebutkan kasus di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengusir orang-orang yang ada di telaganya, atau orang-orang yang terusir dari telaga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mereka berkumpul di depan telaganya Rasul Shallallahu alaihi wasallam nanti yang Allah sediakan di akhirat. Ternyata ada sebagian itu yang terusir. Lalu ditanyakan, siapakah mereka yang diusir itu wahai Rasulullah? Mereka adalah orang-orang yang tidak mengamalkan sunnahku. Dalam riwayat lain, bagaimana engkau bisa membedakan ini umatmu yang mengamalkan sunnahmu dan tidak wahai Rasulullah? Mereka nanti akan datang seperti kuda hitam dan kuda putih. Jadi orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasul Shallallahu alaihi wasallam sangat jelas bentuknya, nanti mereka semua akan kelihatan putih. Adapun yang hitam-hitam, mereka itu adalah bukan yang mengamalkan sunnahku. Ya, jadi ini diantara syarat yang paling besar untuk mendapatkan syafaat dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu adalah mengamalkan sunnahnya.
Ya, kemudian juga memperbanyak sholawat kepada beliau. Ya, tentunya ini harus beriringan. Jadi kalau hanya sebatas memperbanyak sholawat, kemudian tidak mengamalkan sunnahnya, nanti juga akan dijauhkan dari telaga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti akan kita bahas secara jelasnya nanti di pertemuan berikut. Baik, ada lagi? Ya, silakan Pak. Tadi disinggung tentang syafaat kepada paman Nabi. Ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada syafaat untuk orang tua Nabi? Karena kan ada perbedaan di kalangan ulama bahwa orang tua Nabi ada yang bilang masuk ke neraka, ada yang bilang masuk ke dalam surga. Ya. Baik, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Pertama, yang menyampaikan bahwasannya orang tua saya masuk neraka itu adalah Nabi SAW sendiri dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan itu terjadi ketika ada salah satu sahabat Nabi SAW yang datang, wahai Rasulullah, mintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang tuaku dimasukkan ke dalam surga. Ya. Lalu Nabi SAW menyampaikan kepada sahabat ini, Inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu berada di dalam neraka, kata Nabi SAW. Nah, sehingga sebagian para ulama hadis menyampaikan bahwasanya dengan ucapan Nabi SAW dalam hadis ini, dan hadis ini sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sehingga dalil ini yang dijadikan oleh para ulama yang mengatakan bahwasanya berarti orang tua Nabi SAW mereka meninggal dalam keadaan belum Islam atau masih dalam agama nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala. Nah, seandainya di antara mereka dulu yang beragama Nasrani sebelum datangnya Nabi SAW mereka menggunakan Injil dan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, pastilah mereka itu adalah orang-orang Muslim. Ya, jika mereka meninggal di atas agama Nabi Isa alaihissalam sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mayoritas dari orang-orang Arab ini mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala. Mereka menyembah patung, mereka meminta kepada patung-patung yang ada di Ka'bah, dan patung yang ada di Ka'bah itu ratusan. Ya, di luarnya itu berjejer, di dalamnya lagi berjejer, sangat banyak. Dan ini adalah tentu di antara hal-hal yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan bahwa siapapun yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka adalah orang-orang nanti yang akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sehingga orang tuanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dalam keadaan Nabi SAW masih kecil, ya, dan Nabi SAW tidak bisa apa-apa pada saat itu. Adapun pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Thalib, beliau ini sangat bisa sebenarnya untuk membuat pamannya itu bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan beliau bujuk terus supaya diucapkan 2 kalimat syahadat. Dan sampai akhirnya di depan beliau sendiri, beliau mengatakan sebelum beliau menghembuskan nafas terakhirnya, kata Nabi SAW, ya ammi, qul la ilaha illallah ahajju laka biha indallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, nanti aku akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai akhir hayatnya kalimat itu belum terucapkan sama sekali. Nah, sampai akhirnya apa yang beliau sesalkan, kenapa pamanku itu enggak mengucapkan 2 kalimat syahadat padahal di depan aku, gitu. Nah, sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat Ali Imran atas penyesalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keterangan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa laka minal amri syai', kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Muhammad, engkau nggak bisa menentukan takdir sedikit pun. Ya. Engkau nggak bisa menentukan apapun yang terjadi di sekitarmu sedikit pun. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan penjelasan kepada kita juga termasuknya, dan kepada siapapun, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sendirinya tidak bisa menentukan takdir. Ya, tidak bisa membuat orang sekitarnya masuk Islam sesuai dengan kehendak beliau, dan beliau pun kalau ingin minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah yang membedakan. Jadi kenapa beliau benar-benar ingin meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan syafaat kepada pamannya, karena beliau yang membela Islam, kemudian yang
menjadi tameng beliau dalam berdakwah, dan meninggalnya pun itu nggak sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Gimana perasaan seorang hamba ya? Ada orang yang sangat dia cintai dan ingin sekali dia masuk Islam, tapi di akhir hayatnya, dan kita ada di situ, ya, dan bisa menuntunnya, tapi sama sekali nggak bisa mengucapkan kalimat apa-apa. Nah, maka ini tentu sangat membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terpukul dengan kejadian tersebut. Makanya sampai-sampai Nabi mengatakan, benar-benar aku akan minta kepada Allah untuk kamu diberikan syafaat. Nah, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala pun memberikan syafaat khusus kepada paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara kekhususan Nabi. Jadi yang tadinya harusnya orang-orang musyrikin itu mereka ketika meninggal itu di bawah keraknya api neraka, tapi karena syafaat Nabi SAW untuk pamannya, akhirnya diberikan siksaan yang lebih ringan. Yaitu dengan apa? Diletakkan kaki di pinggir api neraka tersebut, maka otaknya itu mendidih. Dan seperti itulah nanti akan berlanjut. Ya, sampai kapan? Ya, kehidupan di akhirat nggak akan ada habisnya. Jadi yang harusnya mendapatkan siksaan yang lebih berat, maka diringankan siksaannya dengan cara diinjakkanlah kakinya di tepi neraka tersebut. Jadi otaknya itu akan mendidih, dan itu siksaan akan berlanjut sampai nanti seterusnya. Ya, dan itu akan ada habis-habisnya. Ya, itu karena syafaat khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau buat kita nggak bisa. Misalnya ada orang tua kita non Muslim, lalu kita bilang pada mereka, katakanlah la ilaha illallah, dan mereka meninggalnya dalam keadaan belum mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu kita minta, ya Allah kasih syafaat, nggak berguna syafaat kita. Karena itu adalah syafaat khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cukup ya, insya Allah. Ya, jadi nanti insya Allah untuk lebih jelasnya perkara-perkara yang berkaitan dengan syafaat khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga syafaat-syafaat umum bagi kaum muslimin, kita akan membahasnya secara jelas nanti di pertemuan berikutnya insya Allah. Baik, kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.